Pemirsa, pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Yorka yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Kejadian ini menjadi pemicu pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data. Dan berikut pernyataan Menkominfo Johnny G. Plate. Serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya, memastikan sumber daya manusia, teknologi digital, dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Nah, kenalkan kata saya. Jadi, perkenalkan, nama aku Diandra Safina Azahra dengan NIM 23841100036 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, jadi pada video kali ini aku mau ngebahas tentang cyber terrorism. Hello Anonymous. Have you heard of Bjorka? Yes, of course I know. We Indonesian hackers need your help. Of course, buddy. We will help you. We got data. That Bjorka is not one person. That the data we get shows an organization. Indonesians need our help. And we will help Mr. Jokowi. Thank you Anonymous. We love you want to help us. Alright, see you mate. Jadi, cyber terrorism adalah serangan terhadap jaringan perangkat atau sistem informasi negara guna mengintimidasi pemerintah karena adanya suatu kepentingan. Biasanya, cyber terrorism merugikan hingga mengancam negara. Tahu nggak sih kalian? Menurut laporan National Cyber Security Index, catat skor indeks keamanan cyber Indonesia itu sebesar 38,96 poin dari 100 pada tahun 2022 loh. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat 3 terendah di antara negara-negara G20 loh. Sementara secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara dalam daftar laporan tersebut. Nah, salah satu contoh kasus cyber terrorism terbesar yaitu kasus cyber terrorism di Sri Lanka pada tahun 1988. Kasus tersebut dilakukan oleh organisasi teroris Guerrilla. Mereka mengirimkan email ke kedutaan Sri Lanka sebanyak 800 email. Kayak banyak banget gak sih? Hal tersebut tuh terjadi pada sekitar 2 mingguan. Jadi mereka ngirimin 800 email itu selama 2 minggu. Berturut-turut setiap harinya tuh per harinya tuh 800 email dan itu terjadi selama 2 minggu. Sedangkan di Indonesia, cyber terrorism pernah terjadi pada tahun 2017. Mana teroris menyerang rumah sakit di Indonesia dan di dunia dengan serangan ransomware WannaCry. Program itu tuh menyandra sejumlah rumah sakit sehingga menyulitkan pelayanan medis untuk pasien. Cara kerja cyber terrorism yang pertama ada spoofing. Spoofing yaitu sebuah bentuk kegiatan pemalsuan.
Yang kedua ada scanner, yaitu sebuah program yang secara otomatis akan mendeteksi kelemahan atau security weakness sebuah komputer di jaringan lokal ataupun jaringan komputer dengan lokasi berjauhan. Terus yang ketiga ada sniffer, yaitu kata lain dari network analyzer yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor jaringan komputer. Yang keempat ada password cracker, yaitu sebuah program yang dapat membuka enskripsi sebuah password atau sebaliknya, malah dapat mematikan sistem pengaman password itu sendiri. Dan yang kelima, destruct device, yaitu sekumpulan program-program virus yang dibuat khusus untuk melakukan penghancuran data-data. Upaya pencegahan cyber terrorism yang bisa dilakukan di Indonesia. Yang pertama, mengadakan kerjasama dan mengembangkan kemitraan baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mengisolasi teroris. Terus yang kedua, mendorong instansi terkait untuk mengembangkan upaya penegakan hukum dengan didukung intelijen dan instansi terkait, serta mengembangkan mekanisme penanganan aksi teror dalam suatu sistem terpadu dan koordinasi yang efektif. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air sebagai tempat persembunyian para teroris dan tempat suburnya ideologi terorisme. Lalu selanjutnya ada strategi implementasi yang bisa dilakukan agar mencegah cyber terrorism di Indonesia. Yang pertama, pembentukan undang-undang cyber law, pertukaran informasi dengan negara lain, merevisi undang-undang yang kontraproduktif dalam pemberantasan cyber terrorism. Lalu selanjutnya melakukan investigasi, melakukan upaya paksa seperti penangkapan, pemeriksaan, kerjasama internasional di bidang teknis laboratorium dalam penyelidikan, cyber forensik, communication forensik, surveillance, dan dukungan teknis lainnya. Selanjutnya intelijen, mengembangkan sistem deteksi dini, pertukaran informasi intelijen dengan negara lain. Lalu yang terakhir militer, serangan ke markas, pembebasan sandera, pengamanan VIP dan instalasi vital, menyiapkan pasukan khusus anti-terorisme. Tapi kalian gak usah khawatir nih, soalnya sekarang untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah menerapkan regulasi hukum melalui Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, walaupun di Indonesia peraturan undang-undang masih, ya kalian tahu sendiri lah ya. Oke guys, jadi segitu penyampaian tentang cyber terrorism dari saya. Kalau kalian ada saran atau gimana sih menurut kalian cara menanggulanginya itu, boleh komen di bawah. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.